A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian tafsir Al-Munir karangan Sayyidil Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bih. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan menafsirkan Suratul Baqarah ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Istikhlafu qala radhiyallahu ta'ala an istikhlaful insani fil ardi wa ta'limuhul lughat. Ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil fil ardi, di bumi ini, wa ta'limuhul lughat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepadanya berbagai macam jenis bahasa. Qala Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita baca dulu, kita terjemahkan bebas dulu. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan berarti meminta pendapat para malaikat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memberitahu kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan makhluk yang bernama manusia yang menjadi wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengimarahkan dunia ini, untuk menjaga, demikian juga untuk melestarikan dunia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Mereka berkata, para malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini? Dari orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka sampaikan tadi, bukan berarti i'tirad atau membantah kepada Allah. Karena satu di antara sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa tunduk, tidak pernah komplain, tidak pernah membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun proses dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dalam penciptaan manusia ini sebenarnya ingin memberikan informasi kepada kita, demikian juga mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan
Sebelum kebijakan itu diambil, maka alangkah lebih baiknya dilakukan musyawarah. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar sebagai seorang pemimpin tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling berhak untuk menentukan suatu keputusan. Akan tetapi sebaiknya seorang pemimpin itu sebelum mengambil suatu keputusan, ya, keputusan itu diambil atas dasar musyawarah, melibatkan orang-orang yang paham tentang agama atau tentang suatu masalah yang sedang kita bahas. Setelah itu barulah kita, ya, mengambil suatu keputusan hasil dari musyawarah itu. Walaupun mungkin kita mempunyai pendapat sendiri dan kita mempunyai kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan tanpa melibatkan orang lain. Oleh sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sebelum menciptakan manusia tidak perlu memberitahu kepada malaikat atau meminta pendapat mereka. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menundukkan hati malaikat dan menerima apa adanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa Allah itu maha bijaksana. Walaupun Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan berhak untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, tetapi pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala juga maha lembut, maha belas kasih, maha bijaksana. Dan satu di antara tanda-tanda kebijaksanaan, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengajak, ya, para malaikat untuk berdiskusi tentang rencana penciptaan makhluk yang bernama manusia. Walaupun pada hakikatnya ini merupakan pelajaran bagi kita untuk senantiasa bermusyawarah sebelum mengambil suatu keputusan. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, akankah engkau menjadikan di bumi itu may yufsidu fiha, orang-orang yang akan melakukan kerusakan, wa yasfiku ad-dima, dan juga akan mengalirkan darah, saling membunuh. Mengapa malaikat sempat mengucapkan kalimat ini? Apakah malaikat telah diberitahu atau diberikan bocoran tentang sifat-sifat manusia yang sebenarnya? Tidak. Malaikat ini mengkias sifat-sifat manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari penghuni bumi. Para malaikat ini mengkias kepada makhluk yang bernama jin, yang sebelum itu telah menghuni dunia ini. Ya, malaikat mengkias, makhluk yang bernama jin ini, itu sebagian ahli tafsir yang mengatakan demikian. Ya. Mereka mengkias tentang sifat-sifat dasar manusia kepada sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh makhluk yang bernama jin. Karena dalam satu riwayat ternyata jin merupakan makhluk yang telah hidup di dunia ini sebelum manusia hidup di dunia. Seperti itu. Maka para malaikat ini memahami bahwa karena dunia merupakan tempat tinggal para jin, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk lain yang walaupun tidak sama dengan jin, akan tetapi karakter-karakternya sama karena tempat tinggalnya sama. Ya, itu sebagian riwayat mengatakan demikian. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik. Mereka berkata, akankah engkau menciptakan di dunia itu may yufsidu fiha, makhluk yang akan melakukan kerusakan di dalamnya, wa yasfiku ad-dima, dan juga akan menumpahkan darah, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami ini para malaikat senantiasa bertasbih dengan memujimu dan juga mensucikanmu. Seakan-akan para malaikat ini mengatakan, ya Allah,
Akankah engkau menciptakan makhluk-makhluk yang akan senantiasa durhaka kepadamu? Tetapi apa yang disampaikan oleh para malaikat ini bukan berarti i'tirad, bukan berarti menentang, bukan berarti tidak setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sanggup melihat makhluk lain yang mendurhakai dan mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka mengatakan, ya Allah, ya, cukuplah kami yang senantiasa menyembah dan beribadah kepadamu. Adapun makhluk yang bernama manusia itu hanya menuhin ya, dunia lah. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, saya Maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahu kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, bahkan sesuatu yang belum terjadi pun juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan pengetahuan malaikat berkaitan dengan rencana penciptaan manusia, yang mana menurut malaikat mereka akan senantiasa melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Itu merupakan ya, imajinasi mereka, perkiraan-perkiraan mereka menurut sebagian riwayat. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjawab mereka, kamu itu tidak faham tentang apa yang menjadi rencanaku. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء. Maka setelah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi contoh prototipe istilah kita ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Sayyidina Adam tentang seluruh nama-nama. Berdasarkan penggalan ayat ini, para ulama menjelaskan kepada kita tentang satu teori dalam menuntut ilmu, bahwa sebelum kita menyelami atau membaca tentang suatu jenis ilmu, maka yang paling pertama yang perlu kita fahami dengan baik adalah mustalahatnya, istilah-istilah. Yang dimaksud dengan asma di sini menurut sebagian para ulama bukan hanya sebatas nama-nama saja atau bahasa-bahasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada Nabi Adam tentang istilah-istilah dan juga kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Kullaha, semuanya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayo sebutkan, rincikan. Ya, ini benda ini namanya apa? Terbuat dari apa? Seperti itulah kira-kira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Tidak ada sedikit pun ilmu yang kami miliki. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana terhadap apapun yang Engkau ambil, apapun yang kamu tetapkan. 133. Bagi para sahabat yang ingin menyimak pengajian ini melalui kitab, silahkan bisa buka kitab At-Tafsir Munir halaman 133, jilid yang pertama. Al-Mufradatul Lughawiyah. Kita akan membahas tentang makna perkata atau kosakata. Wa idz uzkur ya Muhammad. Idz artinya uzkur, ingatlah. Nah, di sini baginda Rasulullah SAW diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat suatu kisah yang telah berlalu.
Tujuannya apa? Untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah. Uzkur ya Muhammad wa idh qala rabbuka, ay uzkur ya Muhammad rabbuka ar-rabb al-malik was-sayyid wal-muslih. Ya, pengertian ar-rabb, ya. Yang kedua, as-sayyid, tuan. Ya. Wal-muslih, demikian juga, ya, yang memperbaiki, ya, yang membenahi dan memperbaiki. Wal-jabir, ya, jabir maksudnya memperbaiki, sama memperbaiki. Lil malaikati ajsamun nuraniyatun la ya'kuluna wa la yashrabuna wa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa huwa jam'u malakin. Ya, kepada malaikat, malaikat ini merupakan ajsamun nuraniyah, makhluk yang tercipta dari cahaya. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat telah dicipta dari cahaya. Tetapi jangan kita fahami bahwa yang dimaksud dengan cahaya itu adalah cahaya yang kita fahami sesuai dengan alam kita. Cahaya lampu misalnya, cahaya matahari, bukan. Cahaya yang tidak seorang pun yang mengetahui tentang bentuk dan jenis cahaya itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Selanjutnya kata khalifah. Al-khalifah may yakhlufu ghairahu wa yaqumu maqamahu fi tanfidhil ahkam. Wal muradu bil khalifati huna Adam alaihi salam. Yang dimaksud dengan khalifah adalah seseorang yang menggantikan orang lain dan juga mengambil posisi, ya, mengambil posisi orang tersebut untuk, ya, menunaikan atau untuk mengamalkan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan. Wal muradu bil khalifati huna Adam alaihissalam. Dan yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat ini adalah Sayyidina Nabi Adam alaihissalam. Yufsidu fiha bil ma'asi, ya, arti dari yufsidu fiha, yang melakukan kerusakan di dalamnya. Kerusakan pertama yang dilakukan oleh manusia dan kebanyakan dilakukan oleh manusia adalah al-ma'asi, maksiat, kedurhakaan kepada Allah, maksiat, ya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yasfikud dima, ya, yuriquha bil qatli udwanan kama fa'ala banul jan. Yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah saling membunuh, yang diakibatkan oleh terjadinya permusuhan. Allahu Akbar. Wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikata fataraduhum ilal jibali wal jazar. Ya. Pada awalnya, kata Al-Imam Wahb Az-Zuhaili, di bumi ini penghuninya adalah jin. Ya, jin yang senantiasa melakukan kerusakan maksiat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk mengusir mereka. Sehingga jin-jin itu, ya, hidup di gunung-gunung, demikian juga di lautan. Ya. Tusabbihu bihamdik ay tunazzihuka an kulli naqsin. Yang dimaksud dengan nusabbihu bihamdik, kami senantiasa bertasbih dan memujimu. Dengan memujimu maksudnya adalah nunazzihuka an kulli naqsin. Kami mengakui kesucianmu dari, ya, kekurangan. Mutalabbisina bihamdika, yang senantiasa, ya, memujimu. Ay naqulu subhanallah wa bihamdi. Ya, ada juga yang mengatakan, ya, maksud dari nusabbihu bihamdika adalah senantiasa bertasbih dan juga bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqaddisu lak, numajjiduka wa nu'azzimuka wa nunazzihuka amma la yaliqu bi'azamatik. Ya. Arti dari wa nuqaddisu lak artinya, ya, memuliakanmu, mengagungkanmu dan menyucikanmu daripada segala apapun yang tidak layak bagimu. A'lamu ma la ta'lamun minal maslahati fi istikhlafi Adam. Ya. Arti dari a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih mengetahui tentang apa yang kalian tidak ketahui. Minal maslahah, dari maslahat, min istikhlafi Adam, dari, ya, penciptaan Adam sebagai khalifah. Wa 'allama Adam al-asma wahiduha al-ism wa huwa fil lughati ma bihi yu'lamu syai'.
Wal muradu huna asma'ul musammayat fa hudzifatil mudhafu ilaihi likaunihi ma'luman madlulan alaih bi dzikril asma' li anna al isma la budda lahu min musamman. Lalu yang dimaksud dengan asma adalah asma'ul musammayat, nama-nama benda. Tsumma aradahum ay aradal musammayat wa fihi taghlibul uqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengemukakan, memaparkan kepada mereka tentang nama-nama tersebut, sesuatu yang mempunyai nama tersebut. Di sini menggunakan aradahum alal malaika. Sesuatu yang dipaparkan itu menggunakan dhamir hum, yang sebenarnya biasanya digunakan untuk makhluk yang berakal. Di sini beliau menjelaskan wa fihi taghlibul uqala. Karena memang kebanyakan nama-nama yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan kepada Nabi Adam itu berkaitan dengan nama-nama yang terkait dengan benda-benda yang berakal. Ambiuni akhbiruni wa qad yusta'malul imba'u fil ikhbari bima fihi faidatun 'azimah. Ambiuni artinya kabarkanlah kepadaku. Dan terkadang kata al-imba itu digunakan untuk mengkabarkan sesuatu yang di dalamnya ada faedah yang besar. Wal muradu bihi huna, dan itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Al munasabah, kita baca munasabahnya. Hadhil qissatu awil muhawaratu bainallahi ta'ala wa malaikatihi naw'un min at-tamthili bi ibrazil ma'anil ma'qulati bis suwaril mahsusa taqriban lil afham wa fiha bayanu mada takrimillahi lin nasi lil insani bi ikhbari adama khalifatan fil ardi. Kisah ini atau muhawarah, diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat merupakan satu di antara tamsil atau contoh bagaimana cara untuk menzahirkan atau menampakkan sesuatu yang masuk akal dengan sesuatu yang nyata. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak berdiskusi untuk menzahirkan, untuk memburuzkan seluruh ide-ide kita agar sesuatu yang tidak bisa kelihatan itu bisa kelihatan dengan nyata melalui diskusi itu. Ide-ide maksudnya. Taqriban lil afham, agar lebih mudah untuk difahami. Wa fiha bayanu mana takrimillahi lil insani bi ikhbari Adam khalifatan fil ardi. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang betapa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dan diumumkan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Khalifah artinya kan pengganti, wakil. Wa ta'limihil lughat allati la ta'lamuha al-malaika, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada malaikat bahwa Nabi Adam telah diberitahu dan telah diajarkan tentang nama-nama yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi bukan berarti malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bukan berarti malaikat itu adalah makhluk yang lebih tahu. Karena ternyata ada makhluk-makhluk lain yang lebih mempunyai ilmu pengetahuan lebih luas dibandingkan malaikat, yaitulah yang bernama manusia. Okay. Mimma la yujibu 'ala an-nasi al-imanu bihadzal khaliqil karim. Mimma yujibu 'ala an-nasi al-imanu bihadzal khaliqil 'azim. Yang menyebabkan manusia diwajibkan untuk beriman kepada Allah yang Maha Pencipta dan Maha mulia ini. Wala yaliku li ahadin al-kufru wal-inad, dan tidak layak dan demikian juga tidak pantas bagi seorang pun untuk ingkar dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca tafsirnya. At-tafsir wal bayan. Uzkur ya Muhammad liqaumika qissata khalqi abihim Adam. Wahai Muhammad, wahai baginda Rasulullah, ceritakanlah kepada kaummu tentang kisah penciptaan moyang mereka yang bernama Nabi Adam. Hina qala Allahu
lil malaika, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni muttakhidun fil ardi khalifatan, sesungguhnya saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Tujuannya apa? Yaqumu bi'imaratiha wa suknaha. Tujuannya adalah untuk memakmurkan dan juga untuk mendiami bumi tersebut. Yunkizu ahkami fiha bainan nas, dan juga bertujuan agar dia menyampaikan dan juga mempraktekkan hukum-hukumku di atas bumi bersama manusia. Wa tata'aqabul ajyalu min ba'dihi fi mahamihi kulliha hatta yu'ammarul kaun. Dan generasi mereka akan senantiasa dari generasi ke generasi, mereka yang ada di dunia ini akan senantiasa melanjutkan apa yang telah ditugaskan kepada Nabi Adam, sehingga dunia ini makmur. Maknanya tugas untuk memakmurkan dunia ini bukan hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, akan tetapi kewajiban untuk memakmurkan, demikian juga untuk menjaga kelestarian bumi ini telah diwariskan oleh Nabi Adam kepada generasi-generasi seterusnya. Maknanya kita diwajibkan untuk memakmurkan dan melestarikan dunia bumi ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian juga baginda Rasulullah SAW. Kita diharamkan untuk merusak lingkungan. Kita lihat sekarang di negara kita Indonesia, pencemaran lingkungan luar biasa. Hutan-hutan yang dahulunya hijau, sekarang sangat sulit kita mencari hutan hijau. Di kampung saya di Makassar itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu luar biasa. Kita menggali air itu, menggali sumur, 1 meter airnya sudah luber keluar, tumpah keluar. Tapi sekarang mau mencari mata air gali sampai 15 meter lah. Karena apa? Lingkungannya sudah rusak. Dan itu merupakan dosa dan maksiat yang memang telah dibaca oleh para malaikat zaman dahulu kan. Fatasa'ala al-malaikatu muta'ajjibina wa musta'milina kaifa tastakhlifu hadzal khalifah. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifah ini di muka bumi. Wa fi dzurriyyatihi may yufsidu fil ardi bil ma'asi wa yuriqud dima'a bil baghi wal udwan. Padahal di antara keturunan Nabi Adam ada di antara mereka yang senantiasa melakukan kerusakan dengan bermaksiat dan juga menumpahkan darah karena permusuhan antara sesama. Di anna af'alahum an iradatin wa ikhtiyarin wa qad khuliqu min tinin wal maddatu juz'un minhum. Wa man kana kadzalika fahuwa ila al-khata'i aqrab. Dan pekerjaan atau aktivitas mereka itu adalah aktivitas yang berdasarkan keinginan dan pilihan. Dan mereka telah diciptakan dari tanah. Dan tanah itu merupakan bagian dari mereka. Wa man kana kadzalika fahuwa ila al-khata'i aqrab. Dan apabila demikian halnya, maka itu bermakna bahwa mereka akan senantiasa dekat kepada kesalahan. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Demikian juga dalam hadis yang lain, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Halamannya enggak tersusun tapi 36
37. فكيف نجعل على سبيل التعجب فكيف تجعل على سبيل التعجب والتعلم للاعتراض والحسد مكان أهل الطاعة أهل المعصية مكان أهل الطاعة أهل المعصية وأنت الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد إلا الخير. Seakan-akan dalam ayat ini ya, kelihatannya malaikat kayak komplain padahal sebenarnya tidak komplain. Mereka hanya bertanya ala sabilit ta'ajjub, keheranan, bukan komplain, dan ingin mengetahui ala sabilit ta'ajjubi wat ta'allum. Mereka heran dan ingin mengetahui, penasaran. Bukan ala sabilil i'tirad wal hasad, bukan karena mereka membangkang dan juga bukan karena mereka hasad. Bukan seperti apa yang terjadi pada diri iblis kepada Nabi Adam. Makana ahli ta'ati ahlal ma'siyah. Ya Allah, seakan-akan mereka bertanya, kok Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu kan sebenarnya dijadikan agar orang-orang yang hidup di dalamnya senantiasa taat, beribadah kepadamu. Kok malah diperuntukkan kepada orang-orang yang akan melakukan maksiat di dalamnya. Wa antal hakimul ladzi la yaf'alu illa al-khaira wa la yuridu illa al-khair. Dan engkau adalah zat yang maha bijaksana yang tidak akan mungkin melakukan sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan dan juga tidak mengkehendaki sesuatu kecuali kebaikan. Fa in qulta min aina arafu dzalika hatta ta'ajjabu minhu wa inna ma huwa ghaibun. Kalau misalnya kamu bertanya, loh, dari mana malaikat tahu tentang tentang kerusakan yang akan dilakukan oleh manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka heran. Wa inna ma huwa ghaibun, walaupun sebenarnya itu adalah sesuatu yang belum terjadi, ghaib. Qultu arafuhu bi ikhbarin min Allah. Maka beliau menjawab, para malaikat itu mengetahui tentang kerusakan yang akan terjadi akibat ulah manusia itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kepada mereka. Dan memang apa yang disampaikan oleh malaikat ini terjadi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Aw min jihatil lauhil mahfuz, atau mereka melihat catatan ketentuan tersebut di lauhul mahfuz. Mereka membacanya. Aw thabata fi ilmihim annal malaikata wahdahum huwal khalqul ma'sumun. Atau ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Atau telah menjadi ketetapan dalam ilmu para malaikat bahwa sesungguhnya hanya para malaikatlah yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maksum. Yang terjaga dari maksiat dan kekurangan-kekurangan. Wa kullu khalqin siwahum laisu ala wasfihim ala sifatihim. Dan seluruh makhluk selain mereka tidak mempunyai sifat-sifat seperti malaikat. Sifat malaikat kan senantiasa tunduk dan taat kepada Allah kan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Senantiasa tunduk kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Demikian juga di dalam ayat yang lain, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa adanya rasa bosan dan jenuh. Wa kullu khalqin siwahum laisu ala sifatihim aw qasu ahada thaqalaini wa humul insu ala al-akhar wa humul jin. Atau para malaikat ini menganalogikan satu di antara dua makhluk as-thaqalain yang bernama as-thaqalain. Thaqalain maksudnya dua makhluk yang mendapatkan pembebanan syariat, yaitu jin dan manusia. Haitsu askanul arda wa afsadu fiha qabla suknal malaikah. Karena memang zaman dahulu ketika jin tinggal di dunia ini, mereka senantiasa melakukan kerusakan sebelum para malaikat tinggal di dunia ini. Au annahum arafu tabi'atal maddati wa fiha al-khair wasyarr. Atau mereka mengetahui tentang apa yang akan terjadi di dunia akibat ulah tangan manusia
dari bahan ciptaan mereka. Ya, bahan ciptaan manusia yang terbuat dari tanah. Dan mereka mengetahui bahwa tanah itu merupakan satu makhluk yang menyimbolkan dua unsur kekuatan yang berlawanan, kekuatan baik dan kekuatan buruk. Wa huwa ma rajahnahu awalan. Dan inilah yang kami rajihkan. Wa yuqalu kana hunaka naw'un minal khalqi fil ardi qabla Adam. Dan telah dikatakan, maksudnya ada suatu riwayat yang menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam belum disuruh turun, diperintahkan turun untuk tinggal di dunia ini ada makhluk lain yang telah tinggal lama di dunia. Afsada wa safakat dam, melakukan kerusakan dan juga menumpahkan darah. Bidalili qalihi ta'ala thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Kemudian kami telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini min ba'dihim, setelah mereka. Ayat ini menjelaskan ternyata sebelum manusia dijadikan sebagai khalifah ada makhluk lain yang telah ada dan tinggal di muka bumi ini. Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Faqasal malaikatu hadzal khalifata alaihi. Maka malaikat ini menganalogikan bahwa kalau zaman dahulu sebelum manusia ini diciptakan banyak makhluk yang tinggal di muka bumi melakukan kerusakan dan kemaksiatan saling membunuh, berarti makhluk yang bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan melakukan hal yang serupa. Itu perkiraan-perkiraan yang ada di akal malaikat. 134. Halamannya enggak berurut ini. Oke. Wa nahnul malaikatu aula bil istikhlaf. Dan kami ini adalah para malaikat yang sebenarnya lebih pantas, lebih patut untuk menjadi khalifah. Lianna a'malana maqsuratun ala tasbihika wa taqdisika wa ta'atik. Karena amal kami enggak ada yang lain kecuali bertasbih kepadamu, menyucikanmu, demikian juga senantiasa taat kepadamu. Fa ajabahumullahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, inni a'lamu minal maslahati fi istikhlafi ma huwa khafiyun ankum. Sesungguhnya saya lebih paham, lebih mengetahui tentang kemaslahatan dan kebaikan dari apa yang telah kujadikan sebagai khalifah. Dan sesuatu itu tidak kalian ketahui. Ma huwa khafiyun ankum. Wa a'lamu kaifa tuslihul ardh. Wa a'lamu kaifa tuslahul ardh. Dan saya mengetahui tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menjaga dan melestarikan bumi. Wa kaifa tu'ammar, demikian juga tentang cara mengimarahkannya. Wa man huwa aslahu li'imaratiha, dan saya lebih mengetahui siapa di antara makhlukku yang lebih cocok untuk menjaga kemakmuran dan mengimarahkan bumi tersebut. Wali hikmatun fi khalqil khalifati la ta'lamunaha, dan saya mengetahui hikmah. Saya menciptakan hikmah dari penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah, yang hikmah tersebut kalian tidak ketahui. Wala'alla tanafusu 'ala al-masalih bainan nasi wa tanazu'u al-baqa wajaba adh-dhatu min wa hubbu adh-dhati min aqwa ad-dawa'i 'ala taqaddumil qaumi wa tahadduril 'alam. Wa bil khairi wasyarri tuslahu ad-dunya wa tu'ammar. Wa biha tadhharu hikmatu irsalir rusul wa ikhbarul bashar wa jihadun nafs. Wa fi hadha irsyadul malaikati ay ya'lamu anna af'alahu ta'ala fi ghayatil hikmati wal kamal. Dan dengan adanya makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini akan terjadi persaingan, dan dengan persaingan itulah kemakmuran akan tercipta.
Makanya kita di Indonesia, karena banyak saingan kan dari luar negeri, ada orang Cina, ada orang, sebenarnya ya kita harus bangkit karena ada pesaingnya. Tapi nggak tahulah kita di Indonesia ini hanya sibuk untuk menyalahkan aja. Ada orang yang datang menyaingi kita, sebenarnya ya kita bersaing dengan baik lah. Pemerintah juga sebenarnya memberikan peluang lah kepada masyarakat kita untuk bersaing dengan baik. Ya, masyarakat juga jangan hanya menyesali nasib, jangan hanya menyalah-nyalahkan, bangkit dan bersainglah. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai tempat bersaing, tanafus atau munafasah. Tentunya bersaing dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allahu akbar. Dan itulah ternyata kata beliau yang menyebabkan dunia ini akan makmur dengan adanya persaingan. وفي هذا إشارة لتفضيل آدم على الملائكة واصطفاء على الملائكة وفي هذا إشارة لتفضيل آدم على الملائكة واصطفائه بتعليمه ما لم تعلمه الملائكة فلا يكون لهم فخر عليه. Maka ayat ini juga mengisyaratkan tentang bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dibandingkan para malaikat, dan Nabi Adam telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah yang terbaik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Sehingga malaikat tidak berlaku sombong kepada Nabi Adam. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat dan jin untuk bersujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, malaikat sudah faham bahwa Nabi Adam itu lebih mulia dibandingkan mereka, sehingga mereka bersujud dalam arti ya litta'zim wa tabjil, memberikan penghormatan kepada ya, Sayyidina Nabi Adam. Tetapi iblis yang ya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui rahasia di balik penciptaan Nabi Adam, dia malah hasad. Dia nggak mau sujud kepada Nabi Adam, tidak mau menghormati. Malah bukan sebatas itu saja, iblis malah komplain dan protes dan membanding-bandingkan diri lebih mulia dibandingkan Nabi Adam. Wa idh kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan di ayat yang lain, iblis mengatakan, qala asjudu liman khalaqta tina. Apakah pantas saya bersujud menghormati ya seorang makhluk yang engkau ciptakan dari tanah liat. Lalu di ayat yang lain dalam suratul Hijr ya, iblis mengatakan qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan saya lebih mulia, lebih hebat dibandingkan Nabi Adam. Engkau menciptakan aku dari api, adapun Nabi Adam engkau ciptakan hanya dari tanah liat. Ya, iblis ya, salah faham, dikira api itu lebih hebat dan lebih mulia dibandingkan ya, tanah. Padahal tanah itu merupakan simbol kemuliaan, simbol sifat tawadu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, seperti bumi yang senantiasa diinjak, ya, senantiasa dilukailah, senantiasa dizolimi, akan tetapi ya, bumi ini, tanah ini tidak pernah mengeluarkan sesuatu kecuali yang bermanfaat bagi manusia. Biji yang ditanam, pohon yang ditumbuhkan, kotoran yang ditimbun, yang ditanam, ya, rumput hijau yang ditumbuhkan oleh tanah atau bumi ini. Itulah sifat tawadu dan mulia, rendah hati yang dimiliki oleh tanah, yang merupakan simbol penciptaan Nabi Adam. Adapun iblis yang tercipta dari ya, api, itu merupakan simbol sifat marah, ya, simbol lost control, maksudnya ketidakmampuan seseorang untuk melawan, ya, mengontrol emosinya. Dan hal itu terjadi pada diri ya, iblis.
dia secara serampangan dan tergesa-gesa langsung memberikan penilaian tanpa berpikir dan bertanya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk sujud, semuanya sujud, hanya dia saja nggak mau sujud. Setelah itu tanpa bertanya, demikian juga tanpa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung memberikan penilaian. Dan ini merupakan pengajaran kepada kita agar kita tidak cepat-cepat menilai seseorang. Ya, kita kenali dulu baik-baik, kita dekati, ya, kita lakukan interaksi dulu. Ya, kita lihat bagaimana cara dia berbicara, demikian juga cara bergaulnya seperti apa. Baru kita bisa menilai seseorang. Adapun ya, kita yang tidak pernah ketemu atau hanya pernah ketemu sekali atau dua kali, atau hanya sebatas mendengar berita melalui media sosial misalnya, langsung kita memberikan penilaian kepada diri seseorang. Oh, ini pengkhianat, ini pendusta, ini tidak loyal kepada negara, tidak loyal kepada agama misalnya. Oh, tidak boleh seperti itu. Karena itu merupakan bagian dari sifat iblis yang sangat tergesa-gesa dalam memberikan penilaian. Kita tidak dibenarkan seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kita diajarkan untuk check and recheck. Apabila ada suatu kabar yang sampai kepada kita, kita jangan langsung mempercayainya, kita cek dulu. Kita cari kebenaran. Bila mana kita telah pastikan bahwa kabar itu benar, maka barulah kita bisa yakin dan bisa menyebarkannya kepada orang lain apabila kita pastikan bahwa ketika kita menyebarkan berita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, jangan cepat-cepat menyimpulkan penilaian terhadap seseorang. Diamin aja dulu atau bertanyalah ya kepada orang yang mengenal. Jangan cepat-cepat ya menyimpulkan dan menilai seseorang. Ya, oleh karena itu ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud, ya, karena malaikat telah mengetahui hakikat penciptaan Nabi Adam setelah berdialog bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika perintah itu diturunkan tanpa banyak bicara, ya, malaikat langsung sujud memberikan penghormatan. Dan yang dihormati bukan diri Nabi Adam sebenarnya, akan tetapi yang dihormati adalah perintah Allah, ya, yang telah memerintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, bukan Nabi Adamnya, akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada pada sosok makhluk yang bernama Nabi Adam diperintahkan untuk sujud, perintah untuk bersujud. Ya. Dan kepada siapapun apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk sujud, maka kita diwajibkan untuk sujud kepadanya. Sujud dalam arti memberikan penghormatan, bukan menyembah. Karena yang kita sujuti, yang kita hormati itu bukan benda yang ada di hadapan kita, akan tetapi perintah yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui benda itu. Dan itulah yang difahami oleh para malaikat, sehingga tanpa banyak bicara, para malaikat langsung sujud memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Demikian juga ya, ketika kita diperintahkan oleh guru kita atau diperintah oleh kiai kita, jangan kita melihat apa yang diperintahkan, akan tetapi ya, lihatlah siapa yang memerintah kita. Ya. Karena terkadang seorang guru ya, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tapi kita sebagai seorang murid yang taat, ya, maka kita harus taat kepada guru. Yang penting ya, apa yang diperintahkan oleh guru itu tidak dengan nyata bertentangan dengan syariat. Maka kita diwajibkan untuk tunduk dan melaksanakan dengan baik apa yang telah diperintahkan oleh guru tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Ya, seperti itu. Guru bilang, ya, ayo pada jongkok semuanya. Ya, jongkok kan bukan suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Ya, guru bilang, ayo makan jengkol misalnya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita, ya bukti ketaatan dan penghormatan kita kepada guru ya makan. Makan jengkol kan tidak bercanggahan, tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Karena
Di dalam perintah di situ ada hikmah dan rahasia. Di situ ada ridho. Ya, baik ridho Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ridho guru kita. Ya, seperti itu. Demikian juga ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita dan harapan kita, yang penting tidak bertentangan dengan syariat, lakukanlah. Karena dengan melakukannya kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga ridha kedua orang tua kita. Jangan terlalu banyak ya, protes lah, lakukan aja. Ya. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh Bani Israel ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor lembu atau seekor sapi untuk mengungkap ya, pembunuhan seseorang di saat itu. Mereka tidak langsung melakukannya, akan tetapi banyak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, dan pada akhirnya jawaban Allah Subhanahu wa taala justru menyebabkan mereka hampir tidak mampu untuk melakukan perintah tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan terlalu banyak bertanya tentang sesuatu yang telah jelas ya. Yang sudah jelas itu enggak perlu kita pertanyakan. Lakukan aja. Ya. Karena apabila kita terlalu banyak bertanya, dikhawatirkan apa yang seharusnya kita tunaikan dari perintah tersebut tidak sempat kita tunaikan karena terlalu banyak bertanya dan membuang-buang waktu, atau juga akan menyebabkan kita ragu dengan apa yang telah diperintahkan kepada kita sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang durhaka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ya, kita kena banyak-banyak mengambil pengajaran daripada sikap daripada malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam tanpa sebarang komplain dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-Maula jalla jalaluhu akhbirhum ya Adam bi asma'il asya'i allati ajazu an ilmiha wa atarafu bi kusurihim an ma'rifatiha falamma akhbarahum bi kulli asma'i tilkal asya' adraku sirra fi khilafati Adam wa dhurriyyatihi wa annahum la yuslihuna lil ishtighali bil maddiyat wa dunya la taqumu illa biha idhum khuliqu min nar wa Adamu khuliqa minattin wa maddatu juz'un minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam, wahai Adam, coba kamu jelaskan dan rincikan satu persatu nama-nama benda yang telah aku ajarkan kepadamu, yang mana para malaikat tidak mampu untuk mengetahuinya, dan mereka telah mengakui bahwa mereka tidak mengetahuinya. Maka Nabi Adam merincikan dan menjelaskan masing-masing nama itu kepada para malaikat. Lalu saat itulah adrakus sirra fi khilafati Adam wa dzurriyyati. Para malaikat memahami rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Adam sebagai khalifah. Demikian juga dilanjutkan oleh keturunan-keturunan Nabi Adam. Nah, inilah hebatnya para malaikat. Setelah mereka mengaku bahwa mereka tidak mampu untuk mengetahui rahasia-rahasia itu, dan ketika Nabi Adam diperintahkan untuk menjelaskan dan merincikan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tentang nama-nama, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membuka pemahaman malaikat sehingga dengan pemahaman itu mereka mampu mendeteksi rahasia-rahasia di sebalik mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah dan juga dilanjutkan oleh generasi-generasi beliau. Wa annahum la yasluhuna lil ishtighali bil maddiyat, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak sesuai, tidak layak untuk berinteraksi dengan benda-benda maddiyat. Maddiyat itu maksudnya benda-benda nyata. Kenapa? Ya, karena para malaikat diciptakan dari cahaya, bukan dari batu, bukan dari tanah, bukan dari emas. Wa dunya la taqumu illa biha, dan dunia itu tidak akan langgeng, tidak akan lestari kecuali dengan adanya barang-barang tersebut maddiyat. Idhum khuliqu minan nar, karena mereka yaitu para malaikat diciptakan dari
cahaya, wa Adamu khuliqa minat-tin, dan Adam merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Oleh karena itu mereka paham, oh ternyata memang kami ini tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan dan melestarikan bumi, karena kami ini adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, dan bumi itu adalah suatu tempat yang mana di dalamnya ya, terisi oleh benda-benda nyata. Madiyat maksudnya apa ya, madiyat dalam bahasa Indonesia? Maksudnya benda-benda yang ya, ada benda padat, ya, ada batu, ada tanah, demikian juga yang lain. Adapun para malaikat bukan tercipta dari ya, benda-benda seperti itu. Nah, disitulah para malaikat memahami rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia yang bernama Nabi Adam sebagai khalifah yang akan melestarikan dan memakmurkan ya, bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabat sekalian, itulah sekelumit nukilan dari At-Tafsirul Munir, karangan dari Profesor Dr. Wahbah Zuhali. Kita kembali ke beberapa ayat yang telah kita baca tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ingatlah ya, beritakanlah wahai Muhammad kepada kaummu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Bagaimanakah cara Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat? Wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Adapun cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman atau wahyunya kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi dan rasul, adalah melalui malaikat. Ya, malaikat Jibril. Ya, adapun kaifiat atau cara dialog yang terjadi antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaif. Ya. Jangan kita pahami seperti dialognya antara manusia dan manusia. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan ya, khalifah ya, di muka bumi ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghuninya yang memakmurkan dan menjaga serta melestarikan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka bertanya karena ingin tahu, bukan komplain, bukan protes. Ya Allah, ya, apakah Engkau akan menciptakan di muka bumi ini makhluk-makhluk yang akan senantiasa melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini senantiasa bertasbih, menyucikanmu, memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai para malaikatku, saya ini adalah zat yang lebih mengetahui tentang apa yang kalian tidak ketahui. Di sini dalam ayat ini para malaikat seakan-akan ingin mengatakan bahwa kamilah makhluk yang terbaik. Karena memang sesuai dengan sifat-sifat dasar yang ada pada diri mereka. Tidak ada nafsu, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, tidak pernah melakukan maksiat sekecil apapun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan malaikat, yaitu manusia. Dengan adanya nafsu pada diri mereka, adanya nafsu dan akal. Ya, iman para malaikat tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena apa? Tidak ada nafsu dan akal. Adapun iman manusia bisa melebihi iman malaikat apabila dia menggunakan dengan baik potensi yang ada pada diri mereka, yaitu syahwat dan akal. Adapun iman para nabi dan rasul senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Ya, iman malaikat ini stagnan, tidak semakin naik, tidak semakin turun. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala an dalam kitab Ihya, demikian juga dalam kitab-kitab beliau yang lain, ketika beliau berbicara tentang akal dan nafsu, beliau dengan sangat tegas dan berani mengatakan bahwa akal dan nafsu itulah anugerah di antara anugerah yang paling mulia yang pernah Allah bingkiskan kepada makhluk yang bernama manusia. Dengan adanya nafsu, dia mempunyai peluang ya, untuk meningkatkan kualitas keimanannya dengan banyaknya cobaan dan juga
cabaran-cabaran melalui makhluk yang bernama nafsu itu. Karena baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam satu hadis kan kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri masyaqqatik. Dari hadis inilah terbentuk satu kaidah fikih yang berbunyi al ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung ya prosesnya. Kalau prosesnya sukar, maka pahalanya berlipat ganda. Tetapi apabila prosesnya ya gampang saja, ringan, maka pahalanya senilai itu. Dan dengan adanya cobaan dan rintangan yang bernama nafsu, maka disitulah kita bisa bermujahadah ya, berperang melawan keinginan tersebut, sehingga apabila kita mampu menunaikan ibadah tersebut dan telah ya menundukkan hawa nafsu setelah kita berjuang melawannya, maka disitulah pahala kita akan berlipat ganda. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Adapun para malaikat ya seperti itulah. Imannya ya tetap seperti itu, stagnan, tidak naik dan tidak menurun. Ya, adapun iblis, syaitan ya semakin lama semakin menurun, tidak akan pernah naik-naik walaupun sedikit. Potensi akal dan nafsu inilah yang perlu kita olah dengan baik, dengan cara menundukkannya untuk senantiasa ikut dan patuh kepada syariat, sehingga nafsu dan akal inilah yang akan semakin menambah kualitas keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji ya, dan memberikan balasan yang luar biasa kepada orang-orang yang telah menggunakan potensi nafsunya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan dan menundukkan nafsu itu pada syariat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mampu menahan kehendak hawa nafsunya. Menggunakan potensi nafsu yang bisa semakin menyebabkan kita dekat kepada Allah, tentunya dengan cara menundukkan dan ya menjinakkan nafsu itu untuk senantiasa patuh kepada syariat. Demikian juga akal. Akal ini apabila kita gunakan dengan baik untuk memahami kebenaran dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an, maka akal ini akan semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang merangsang kita untuk menggunakan akal ini dengan baik. Karena ternyata dengan akal itu kita juga boleh dan bisa semakin memahami dan memantapkan keyakinan kita kepada Allah, dan dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Bahkan dalam Al-Qur'an di Surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik, ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Demikian juga ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Al-Imamul Ghazali radhiyallahu taala untuk menggunakan sebaik-baiknya potensi yang ada pada diri kita, potensi akal dan potensi nafsu. Apabila ya, dua potensi ini kita ya, taklukkan dengan baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat, maka dua alat ini akan mampu semakin menambah dan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Adapun orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, demikian juga menggunakan akal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penciptaannya, maka dia akan semakin sesat. Dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, demikianlah penafsiran ayat 20 dan ayat 21 ya, yang telah kita nukil dari At-Tafsirul Munir. Demikian juga penjelasan-penjelasan secara umum yang saya nukil dari kitab-kitab lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.